Sebelum melanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya gratis tanpa dipungut biaya. Dulu setiap tahun selalu diadakan pencak silat dor di alun-alun Madiun, sekarang lebih dikenal dengan sebutan Tarung Bebas, yang masih dilestarikan di daerah Kediri dan Probolinggo. Alkisah berdasarkan data-data dari sumber yang bisa dipercaya menyebutkan bahwa di era tahun 60-an diadakan pertandingan pencak silat dor di alun-alun Madiun. Pada saat itu naiklah seorang pesilat tangguh yang sukar dikalahkan, bahkan belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di geladak jawara pencak silat dor. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Untuk catatan, dulu PSHT belum mengikuti pertandingan pencak silat dor karena PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencak silat yang resmi. Tetapi akhirnya PSHT mengikuti juga pertandingan pencak dor itu dikarenakan adanya perjanjian yang sangat memberatkan PSHT, bahwasanya jika sampai matahari tenggelam Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka semua perguruan pencak silat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan sayap di luar kota dan Kabupaten Madiun. Banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tetapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas geladak. Melihat hal itu, maka RM Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul segera RM Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau dan sanggup menghadapi Syekh Wulan? Kemudian teracunglah jari tangan dari warga PSHT yang duduk di belakang. Ternyata yang mengacungkan jari itu adalah RM Imam Kus Supangat. Kemudian RM Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk bertanding, bahkan Eyang Badini melakukan ritual dengan cara mendudukkan RM Imam Kus Supangat di atas tampah yang ditaburi kacang hijau, dikarenakan pertandingan ini tidak hanya pertandingan kanuragan saja melainkan pertandingan kadikdayaan. Setelah selesai RM Imam Kus Supangat tidak segera menuju geladak pertandingan, melainkan beliau pulang untuk meminta doa restu pada sang kanjeng ibu, Raden Ayu Kusmiyatun. Setelah mencium kedua kaki ibunya beliau pergi berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Koesensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT karena beliau sendiri yang meminta agar saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh RM Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, mati lan uripe PSHT ana ing tanganmu, mula jeng andika kudu waspada lan waskita supaya den puri joyo kang sejati, mati dan hidupnya PSHT ada di tanganmu sekarang, maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati tidak curang. RM Imam Kus Supangat mengangguk dan kemudian mencium tangan RM Sutomo Mangkujoyo sebelum naik geladak. Setelah naik di geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan, menopo kulo angsal ngaturaken panuwunan dumateng andika. Apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, monggo. Silakan, kulo nyarujuki bilih kawulo kawon, sedoyo paguron wonten ing telatah Madiun boten bade medal saking leladan Madiun, nanging bilih kawulo unggul ing jurit, kawulo nyuwun supados santri-santri panjenengan melebet lan tumut gegladen wonten ing PSHT, namung meniko kemawon panuwun kulo, saya menyetujui jika saya kalah. Semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun, tetapi jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSHT, hanya itu permintaan saya. Syekh Wulan menyetujui permintaan itu dan dimulailah pertandingan itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sengit dan lama, tapi kenyataannya tidak. Dalam waktu 1 menit 58 detik Syekh Wulan sudah terkapar tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi, maka keluarlah RM Imam Kus Supangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian pada era tahun 70-an Syekh Wulan bertandang ke rumah RM Imam Kus Supangat, tidak ada permusuhan di antara mereka, semua melebur dalam canda dan tawa, bahkan RM Imam Kus Supangat berkelakar pada Syekh Wulan, pripun menawi kulo lan panjenengan gelut malih. Kata beliau sambil tertawa, Syekh Wulan pun juga tertawa lepas dan sama sekali tidak ada dendam di antara mereka.
Setelah itu beliau mengizinkan santri-santrinya untuk ikut bergabung latihan dengan PSHT dan mengakui serta mendukung PSHT melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru hingga sekarang.